Assalamualaikum Sobat Football United. Seringan amatiran ala gua. Sorry ya, agak beribet sedikit. Kali ini gua ingin berbicara terkait dengan Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo, gelandang muda ini dikabarkan akan absen selama beberapa pekan ke depan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Kobbie Mainoo bisa absen sampai dengan 7 pertandingan ke depan dari Manchester United. Pemain muda luar biasa. Kobbie Mainoo 19 tahun ya tahun ini, yang diproyeksi menurut gua akan mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi lagi. Pemain yang musim lalu mendapatkan musim yang bagus ya di Manchester United dan juga di tim nasional Inggris. Dia ikut ke Euro, bahkan menjadi pemain inti di sana. Di final Piala FA menghadapi Manchester City, dia juga mencetak gol di pertandingan tersebut, menjadi bagian penting, dan digadang-gadang musim ini akan menjadi pemain vital di lini tengah Manchester United. Tapi menurut gua justru di awal-awal musim permainan dari Kobbie Mainoo ini masih belum konsisten, masih belum stabil. Ada beberapa hal yang membuat bahkan Manchester United pun akhirnya tidak bisa tampil maksimal ya. Gue ingat misalnya ketika menghadapi Liverpool, ditempatkan di lini tengah, dia tidak bisa banyak berperan di sana. Bahkan Casemiro rekannya harus sampai bahkan membuat kesalahan-kesalahan yang berujung gol ya kan. Dan di pertandingan-pertandingan lain pun juga demikian. Menurut gua masih belum bisa maksimal permainan dari Kobbie Mainoo. Dan di sisi lain gua menilai bahwa ini merupakan konsekuensi dari pemain muda, apalagi bermain di kompetisi Liga Inggris, salah satu kompetisi tertinggi ya, artinya dengan tingkat kesulitan juga sangat besar. Sering sekali ada ketidak konsistenan dari penampilan para pemainnya. Kalau gue lihat misalnya peran dari Kobbie Mainoo ya di pertandingan Manchester United, dia diturunkan ketika menghadapi Liverpool mendapatkan kartu kuning, dia diturunkan ketika menghadapi FC Twente, Tottenham Hotspur, dia juga bermain di sana. Cukup banyak nih dia ya, 7 pertandingan di Liga Inggris, 7-7-nya dimulai sebagai starter. Dari sisi statistik itu bisa dilihat bahwa memang Erik ten Hag ini juga memiliki kepercayaan untuk seorang Kobbie Mainoo ya. Dan by the way tadi ketika menghadapi FC Twente dia tampil sebagai pemain pengganti, dan Manchester United seri, artinya dia tidak bisa untuk memberikan kontribusi berupa solusi yang nyata di atas lapangan dengan memberikan kemenangan. Balik lagi ya situasi Kobbie Mainoo ini, menurut gua cederanya Kobbie Mainoo ini memperlihatkan satu hal, yaitu adalah situasi fisik ya, bahwa memang pemain muda yang masih berkembang, situasi fisiknya nih masih belum paripurna, masih harus diperkuat lagi. Menurut gue seperti itu ya. Walaupun dari sisi teknis secara individu dia bagus, tapi kalau melihat misalnya situasi statistik dari Kobbie Mainoo sejauh ini ya, di Liga Inggris dia dari 7 pertandingan menciptakan big chances created baru 1, dan key passes 0,4, umpan akurasi ini cukup lumayan ya, ada di angka 88% secara total. Nah, statistik demi statistik, angka demi angka menurut gua menunjukkan dia sebenarnya secara individu itu bagus. Tinggal kesepahaman aja terkait dengan sistem permainan, juga pemain-pemain lain di atas lapangan ini yang harus ditingkatkan. Partnership menurut gua ini juga penting ya, dengan siapa dia akan bermain. Apakah dengan Ugarte, dengan Casemiro, ataupun dengan Christian Eriksen misalnya. Ini juga harus ditentukan. Gue tadinya berpikir memang Kobbie Mainoo akan dipilih di pilihan pertama ya, dengan Ugarte. Tadinya gue berpikir seperti itu. Tapi dengan paling tidak berkembangnya situasi di awal-awal kompetisi ini, duet antara Kobbie Mainoo dengan Christian Eriksen nampaknya ini lebih dipilih gitu ya. Karena gue melihat juga chemistry lalu kerjasama nampaknya lebih baik di dua pemain ini. Walaupun tadinya gue sempat meragukan apakah dua pemain ini ya memiliki sisi defensif yang bagus sebagai dua gelandang pivot di sana. Tapi penampilan keduanya ketika menghadapi Aston Villa menurut gue
tampil cukup bagus baik secara menyerang, secara bertahan ataupun juga secara transisi. Nah, Kobbie Mainoo yang masih berusia 19 tahun menurut gue memang pengembangan itu lebih penting gitu loh dibanding dengan kontribusi secara langsung, walaupun ini juga merupakan sebuah tuntutan yang lainnya ya. Tapi bagaimana perkembangan ini juga harus diperhatikan. Dan Erik ten Hag dengan Ruud van Nistelrooy misalnya yang juga memiliki pengalaman bekerja dengan para pemain muda, gue harapkan memang bisa mengembangkan lagi nih pemain-pemain muda khususnya Kobbie Mainoo, dimana kalau dilihat ya profil dari Kobbie Mainoo ini kan nampaknya cocok untuk dijadikan ikon Manchester United. Dia dari akademi Manchester United, dia juga berasal dari area Manchester. Dia dengan usia muda debut bersama dengan Manchester United luar biasa. Dia mencetak gol kemenangan di final Piala FA, dia mencetak gol kemenangan menghadapi Wolverhampton Wanderers ya kan di salah satu pertandingan away di musim-musim sebelumnya. Dia bisa debut di tim nasional Inggris, dia menjadi starter di Euro. Perfect menurut gue. Tinggal bagaimana ini dikembangkan terus. Mengutip sebuah pernyataan dari Jose Mourinho ya. Di tim nasional Inggris dia bagus, di Manchester United bagaimana tidak gitu. Pertama adalah ini sepak bola permainan tim gitu. Jadi ada pengaruh juga dengan individu-individu lain di dalam sebuah tim. Lalu memang di klub ini kan seperti lari maraton, karena memang ya kalau di tim nasional di Euro ataupun Piala Dunia selama 1 bulan mereka konsentrasi sepenuhnya itu bisa dalam sepak bola. Tapi kalau di klub kan ada waktu lepasnya itu juga banyak ya, dimana kedisiplinan itu penting. Nah dia ini juga penting menurut gue sebagai pemain muda, bagaimana memupuk karakter yang bagus, mentalitas yang bagus, menjadi pemain profesional yang seutuhnya ya. Dia bisa membawa beban sebagai pemain Manchester United di dalam maupun di luar maupun di dalam lapangan, ini juga penting. Nah, sekarang dengan cederanya Kobbie Mainoo, siapa kira-kira yang akan dipilih oleh Erik ten Hag, atau paling tidak menurut gue secara ringan amatiran ya. Ya ada beberapa pilihan tentu saja, dengan Christian Eriksen diproyeksi ada di posisi lain. Di posisi lainnya ini bisa Casemiro, bisa Ugarte, bisa Bruno Fernandes juga di drop di posisi itu juga bisa ya menurut gua. Sayang misalnya Mason Mount ini masih cedera, karena bisa jadi juga merupakan salah satu opsi di sana. Tapi secara ringan amatiran gua melihat justru seorang Casemiro sih kalau menurut gua ya. Bagaimana duet pemain senior ini antara Casemiro dan Christian Eriksen, gue harapkan ini bukan duet yang lama ya, ini bukan duet yang baru, ini merupakan sudah duet yang lama, pernah terjadi di 2 musim yang lalu bahkan. Dan gue harap ini bisa berulang lagi dengan konsep yang saat ini memakai 2 gelandang pivot, baik itu 4-2-3-1 ataupun 4-4-2 ataupun 4-2-4 ya. Artinya tidak lagi menempatkan seorang gelandang ini sendirian untuk mengcover area yang sangat luas begitu ya. Ugarte gelandang potensial, gelandang bagus, tapi menurut gue ya dia juga harus memiliki waktu integrasi, waktu adaptasi juga ya. Sehingga ini butuh waktu. Oleh karena itu gue lebih melihat seorang Casemiro dan juga Christian Eriksen. Dan menariknya, Casemiro dan juga Eriksen punya peluang yang besar bahwa musim ini akan menjadi musim terakhir bagi 2 pemain ini di Manchester United. Ini juga hal yang unik ya menurut gue. Sehingga mungkin dalam katakanlah beberapa pekan ke depan, kabarnya sampai 7 pertandingan ke depan ya, kemungkinannya seperti itu. Christian Eriksen dan Casemiro ini akan menjadi pilihan utama. Dan ini bisa juga disusupi dalam tanda kutip ataupun diselipkan ya seorang Ugarte yang bisa menjadi salah satu pengganti di antaranya. Dan gue harapkan juga mungkin Mason Mount bisa segera kembali sehingga bisa melengkapi kedalaman skuad Manchester United, utamanya di lini tengah. Mengenai kedalaman skuad lini tengah Manchester United, kalau gue lihat dengan absennya Mason Mount dan juga Kobbie Mainoo, ini jelas ini sebuah kehilangan, sebuah kekurangan. Tapi kalau melihat misalnya pemain-pemain lain yang ada selain Christian Eriksen dan juga Casemiro, ada Ugarte dan juga gelandang muda nih ya, Toby Collier, ini mungkin juga bisa diberikan kesempatan. Dan juga mungkin Dengor, yang kedua pemain muda ini juga masuk di skuad utama Manchester United. Toby Collier yang berusia 20 tahun dan juga Daniel Gore yang berusia 20 tahun juga, yang menurut gue
mungkin bisa mendapatkan menit bermain yang agak lumayan ini di 7 pertandingan ke depan ketika Kobbie Mainoo absen. Itu merupakan sebuah peluang, tapi tim kepelatihan yang lebih tahu keadaannya. Kurang lebih seperti itu membahas terkait dengan cederanya Kobbie Mainoo ya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.